Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Zalbina, NIM 1057311113823 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurnal Umum Calon Nabil periode Januari 2022. Yang pertama itu pada setoran awal, modal awal maka debitnya adalah kas 90 juta. Nah, di sini 90 juta dan kreditnya adalah modal 90 juta. Yang kedua, debitnya berada di peralatan sebesar 30 juta dan perlengkapan sebesar 5 juta. Dan kasnya berada di kredit sebesar 35 juta karena 30 tambah 5 juta sama dengan 35 juta. 3. Debit di perlengkapan sebesar 2 juta dan kreditnya berada di kas sebesar 800.000. Utang usahanya yaitu 1.200.000 karena 2 juta kurang 800 sama dengan 1.200.000. Yang keempat, maka jurnal umumnya adalah debit, berada di beban sewa sebesar 100.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 100.000 juga. Yang kelima, jurnal umumnya adalah beban iklannya berada di debit sebesar 1 juta dan kasnya berada di kredit sebesar 1 juta juga. Dan yang keenam, pada tanggal 9 yaitu kasnya berada di debit sebesar 10 juta dan pendapatan jasa berada di kredit sebesar 10 juta juga. Dan yang ketujuh, pada tanggal 15 Januari 2022 beban gajinya berada di debit sebesar 4 juta dan kas berada di kredit sebesar 4 juta. Yang ke-8, pada tanggal 17 Januari 2022 kasnya berada di debit sebesar 5 juta, piutang usaha sebesar 10 juta dan pendapatan jasa sebesar 15 juta karena 5 juta tambah 10 juta sama dengan 15 juta yang berada di kredit. Yang ke-9, pada tanggal 20 Januari 2022 beban listrik dan telepon berada di debit dan kasnya berada di kredit. Dan jurnal umum yang berada di debit sebesar 159.600.000 dan kredit 199.600.000 juga. Jurnal umumnya kita posting ke buku besar, nama akunnya itu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, piutang bunga, pendapatan bunga, dan saldo dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo, yaitu kasnya berada di debit sebesar 61.600.000, piutang usaha sebesar 10 juta, perlengkapan 7 juta, peralatan 30 juta, utang usaha berada di kredit 1.200.000, modal 90 juta, pendapatan jasa 25 juta. Neraca saldonya yaitu dari saldo buku besar, yaitu dari 6 akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, beban gaji, dan beban listrik dan telepon. Dan debit kreditnya dijumlahkan. Setelah itu ke neraca saldo dulu, yaitu jika nilainya hanya di debit, maka kita pindahkan saja ke neraca saldo disesuaikan. Piutang usahanya juga hanya 1 dan perlengkapan itu 7 juta di debit dan di kredit 5 juta. Jika debit dan kredit bertemu maka hasilnya dikurangi, yaitu 2 juta di debit karena debitnya itu lebih besar. Utang usaha peralatan di debit 30 juta, maka kita pindahkan saja karena hanya di debit. Selanjutnya kita ke neraca saldo disesuaikan karena
Saldo dari neraca saldo disesuaikan yaitu dari hasil neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang dijumlahkan dan dikurangkan laba rugi dan neraca. Sekarang jurnal neraca saldo disesuaikan yaitu berbeda karena nilainya bertambah, yaitu 122.550.000 berada di debit dan 122.550.000 berada di kredit. Jurnal penyesuaiannya itu sesuai dengan yang berada di neraca saldo setelah penyesuaian, itu beban perlengkapannya diambil 5 juta, di berada debit, perlengkapan berada di kredit sebesar 5 juta juga. Ini ya tampilannya begini, yaitu jumlahnya 11.350.000 berada di debit dan 11.350.000 berada di kredit. Sekarang ke laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba ruginya. Kita pindahkan ke pendapatan dulu ya. 1. Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu 25 juta. Sedangkan pendapatan bunganya 750.000. Dan kita jumlahkan aja 25 juta tambah 750.000 yaitu 25.750.000. Selanjutnya kita ke bebannya. 1. Beban sewa 200.000, beban iklan sebanyak 100 juta, beban gaji 6.500.000, beban listrik dan telepon 2.500.000. Sini ya, silahkan lihat aja sini jumlahnya. Dan jumlahnya itu yaitu 18.200.000, yaitu saldo dari pendapatannya kita kurangkan dengan saldo beban, itu hasilnya 7.550.000. Jadi ini laba ya, laba. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Yang pertama modal awalnya itu 90 juta dan labanya 7.750.000 dan kita jumlahkan yaitu modal akhir menjadi 97.550.000. Berikutnya kita ke laporan keuangan neraca, terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari akun kas, piutang usaha, perlengkapan, piutang bunga, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Sedangkan pasiva terdiri dari akun utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan modal lahir. Hasil dari aktiva itu kita jumlahkan dan pasiva juga kita jumlahkan dan hasilnya sama. Dan yang terakhir dari laporan keuangan yaitu laporan arus kas, terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Akun dari aktivitas operasi adalah membeli perlengkapan, itu semua ini. Dan aktivitas investasi terdiri dari satu aja, yaitu membeli peralatan. Dan aktivitas pendanaan juga satu nama. Dan kita jumlahkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yaitu hasilnya adalah 61.600.000. Kita namakan menjadi penurunan arus kas. Selanjutnya kita ke jurnal penutup, yaitu pada Januari 22. Selanjutnya kita ke jurnal penutup, yaitu pada tanggal Januari 2022. Tanggal 31, yaitu pendapatan jasanya 25 juta berada di debit, pendapatan bunga berada di debit juga 750.000. Ikhtisar laba rugi 25.750.000 karena 25 tambah 75 sama dengan 25 juta. Ikhtisar laba ruginya ke 18.200.000, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik, dan semua bebannya kita ke kredit ya. Yang ketiga itu ikhtisar laba rugi yang modal itu 7.500.000. Jadi jumlah jurnal penutupnya itu 51.500.000, kredit juga sebegitu. Jurnal
balik, yaitu hanya 6 akun aja ya. Di sini kita ambil pendapatan bunga, piutang bunga, utang gaji, beban gaji, utang sewa dan beban sewa, yaitu 3.350.000 pada debit, begitu juga dengan di kredit.